menenangkan diri. ya, karena kan kalau ego sama ego jadinya Perempuan juga kan gitu. gitu udah pasti ada. Kan semuanya butuh proses, butuh waktu, kan karena masih belajar juga. Ya kalau rumah tangga semua orang yang pernah bertangga pasti pernah mengalami hal itu. Tinggal masalahnya apa. Cuman kalau saya lebih banyak no comment lah karena apa ya, udah tau lah apa yang mesti dilakukan. Kalau masalah ini kita kan hanya sebagai orang tua hanya melihat saja lah, yang sisi baiknya aja lah. Nah, itu kan saya tidak mencampuri urusan sampai sejauh itu, ya kan? Antara mereka berdua pasti punya cara tersendiri, saya juga nggak tahu, dan saya orangnya kan nggak pernah banyak tanya. Seandainya itu terjadi saya juga nggak tahu, apa kedepannya gimana nggak ngerti lah saya. Semoga ada yang terbaik lah, semoga ada titik temu, ya semoga. Kan juga saya nggak tahu perkembangan selanjutnya apa, nggak tahu, awal juga saya nggak tahu, cuma terlihat dari TV aja. Itu haknya dia lah, dia punya hak bicara, punya hak menilai, ya kan? Nggak apa-apa buat saya sih, memang seperti itu tadinya. Cuman ada gejolak kan saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Itu hak mereka berdua, saya nggak campur. Ya wait and see aja lah, kita lihat aja apa sih. Oh enggak, dia anak ini nggak pernah dendam, nggak pernah dendam. Ya kalau nggak ada titik temu ya udah, orangnya gampang ya, isi gue ngisi kam aja, saya tahu persis lah sifatnya. Ya kalau pribadi saya sih, kita sebagai orang tua semoga nggak terjadi. Tapi apapun itu terjadi juga ya, dan nggak tahu. Kalau saya sih ini sudah rencana Tuhan, udah selesai. Dan saya alhamdulillah tahun ini insya Allah mohon didoakan, kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan ternyata juga Bapak dan Ibu, aliran amal jariah Eril mengantarkan adiknya pun untuk berangkat naik haji. Anak usia 17 tahun, tidak sepeser pun dia mengeluarkan uang dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hajah di usia yang sangat kecil. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya. Insya Allah. Yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur. Saya tidak pernah berpikir mempunyai anak seperti Eril. Aduh, mohon maaf, saya janji tidak nangis. Saya bilang bahwa kerajaan tuh punya beberapa alternatif dan punya beberapa gerbong untuk yang dipanggil itu siapa. Setahu saya dulu ya, selain artis itu juga ada pejabat. Nah, terus kemudian ada public figure. Itu dari dulu seperti itu, atau karena kriteria tentu. Kayak teman saya dulu, Imam Masjid IAIN UIN Jogja. Itu dulu dia dipanggil karena dia hafal Quran dan dia imam masjid. Tahu-tahu dipanggil berangkat. Dan itu juga dadakan. Cuman disiap suruh-suruh paspor, stempel langsung berangkat. Waktunya bahkan kurang seminggu, cuman dipanggil langsung berangkat. Demikian juga dengan istrinya Kang Emil itu. Ya mungkin karena Arab Saudi simpati dengan musibah yang menimpa beliau,
ya mungkin dikasih hiburan atau hatus bin nikmah, idkhalus surur dengan tiket haji ini. Saya pikir itu luar biasa, tepat bagi saya itu. Apalagi di saat ada berita duka seperti itu kan. Itu saya pikir saya malah dukung banget gitu. Menurut saya ada amalan-amalan yang siri yang dirahasiakan oleh si Eril, almarhum Eril, sehingga kemudian berpulangnya itu sangat mengejutkan dan sekian banyak orang yang mendoakan, termasuk bahkan Arab Saudi sendiri memberikan perhatian. Bagi saya tidak mungkin si Eril bisa seharum itu namanya kalau dia tidak punya amalan-amalan yang mengguncang langit. Dan salah satu yang saya dengar adalah si Eril ini orangnya ahli sedekah yang tanpa harus dipublish. Sehingga saya meyakini sekian banyak amalan-amalan Eril ini yang kemudian mampu mengguncang alam langit, sehingga ketika dia meninggal dunia pun terguncang. Langit saja terguncang kok apalagi dunia. Coba, dalam sejarah bukan public figure, bukan orang terkenal meninggal sampai seperti itu hebohnya. Gak usah kemudian kita berbicara lebih umpamanya kayak jasadnya harum dan lain sebagainya. Coba kita lihat karangan bunga yang diberikan segitu banyak, perhatian dunia seperti itu. Ini padahal orang yang meninggal karena musibah seperti itu kan banyak, tidak hanya Eril. Tapi bagaimana kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah justru ketika dia mati. Maka saya bilang, kalau melihat orang itu baik atau buruk, jangan dilihat di saat dia hidup, tapi di saat dia meninggal. Itu baru kelihatan ini orang baik atau orang buruk. Dan saya yakin Eril orang baik. Pokoknya minta doa terbaik aja. Ya, kita sehat. Sehat, alhamdulillah. Yuk pelan-pelan, hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa teh? Kenapa mau cerita teh? Iya. Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik buat susu Azam. Buat Susu Azam. Permisi mas. Tanya aja yang di sana ya. Teh Azam gimana kabarnya teh? Azam ada di ini, ada di mobil. Terima kasih doanya, doa terbaik ya, amin. Menjadi ibu sambung tuh nggak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi ya ini ya amit-amit jangan sampai kedoakan. Maksudnya ini yang dia hadapin kan, dia sudah tahu ketika menikah seperti ini, tapi dia ngerasa ternyata masih kurang usahanya dia. Itu yang selalu dia bilang, apa aku masih kurang sabar, apa aku masih kurang perhatian, apa aku masih kurang. Saya bilang begini, saya selalu bilang sabar. Orang kurang itu pasti ada. Namanya manusia marah pasti ada. Namanya manusia merasa sakit itu pasti ada. Tapi kan masalahnya ini adalah kamu yang menjalani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang mempunyai keputusan adalah kamu. Cuma saya selalu ngingetin, sabar, baru 2 tahun nikah. Cobaan masih banyak yang akan datang. Lo harus kuat gitu. Dan saya selalu bilang, mau keputusan kamu apapun, support saya nomor 1. Artinya gini, intinya kita ini manusia, ya kan? Karena manusia itu kan tidak luput dari salah, benar, dan yang lain-lain itu. Ya sama aja lah, nggak terlalu memuja-muja juga gitu kan, santai aja gitu. Yang penting dijalanin, mengalir aja gitu. Tapi Ferdi pas ketemu Natalie emang udah langsung cepat nempel, tidur klop gitu apa gimana? Apa baru-baru ini apa gimana kan? Oh, dari awal juga pas ketemu juga udah tidur udah sering. Ya udah feeling kali Ferdinya ini kayaknya orangnya baik gitu. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu deket banget sama Bunda, yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan apa ya, udah kayak adik kakak. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku selain terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.